Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufik Kurniawansyah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan beberapa tips untuk membuat Google Formulir. Apa itu Google Formulir? Google Formulir adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh Google Drive untuk membuat satu bentuk formulir yang biasanya digunakan untuk membuat kuesioner ataupun biasanya digunakan untuk membuat sebuah absensi. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh tutorial untuk membuat Google Formulir, di mana Google Formulir itu nanti akan saya pergunakan untuk membuat absensi dan untuk pengumpulan tugas dari mahasiswa. Yang pertama di sini yang harus kita lakukan adalah kita masuk dulu ke dalam Google Drive yang kita miliki. Jadi tampilan seperti ini untuk Google Drive-nya. Kemudian di sini pada bagian sebelah kiri ada simbol plus atau baru di sini. Ini kita klik, kemudian ada beberapa pilihan opsi. Ya, ada beberapa pilihan opsi. Nanti di sini kita memilih dari Google Formulir. Ya, kita klik aja Google Formulirnya. Nanti di sini kita diarahkan untuk membuka satu jendela Windows baru. Nah, di sini kita memulai dalam pembuatan Google Formulirnya. Yang pertama di sini adalah judul formulir yang nanti akan kita buat. Untuk formnya kita kasih judul UTS kelas sistem komputer 18.2. Nah, di sini misalkan seperti itu. Langkah selanjutnya adalah pada bagian deskripsinya. Ya, bagian deskripsi di sini digunakan untuk membuat catatan sebetulnya UTS ini atau formulir ini untuk apa, ya. Ya, di sini kita gunakan untuk Google Formulirnya untuk formulir absensi dan pengumpulan tugas. Nah, di sini seperti itu. Tes kelas sistem komputer 18.1. Kemudian untuk deskripsinya, untuk catatannya adalah formulir absensi dan pengumpulan tugas. Langkah selanjutnya di sini kita akan memberikan beberapa data yang harus diisikan kepada mahasiswa. Misalkan di sini kita menginputkan nama mahasiswa. Mahasiswa atau mahasiswi di sini. Ini ada teks jawaban singkat. Ya, di sini kita bisa memilih opsi untuk jawabannya. Jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, dropdown, upload file. Ya, di sini kita pilih yang jawaban singkat saja. Kemudian setelah itu di sini ada pilihan, ya, wajib diisi. Nah, kalau kita matikan seperti ini berarti nama mahasiswa di sini boleh diisi, boleh tidak. Nah, karena di sini adalah wajib, maka kita isikan di sini wajib diisi. Selanjutnya untuk menambah pertanyaan, di sini ada simbol plus di sini. Nah, di sini kita klik aja tambahkan pertanyaan. Untuk pertanyaan kedua adalah pilih kelas. Ya. Pilih kelas Anda. Untuk pilih kelas Anda, saya berikan untuk opsinya adalah centang, ya, kotak centang di sini. Kotak centang. Opsi yang pertama atau pilihan yang pertama di sini
SKP 18.1 tambah lainnya, tambah opsi di sini SKS 18.1. Kemudian di sini ada opsi lainnya, kita biarkan untuk opsi lainnya. Jadi ketika mahasiswa memilih SKP 18.1 atau SKS 18.1, dia bisa memilih opsi yang lain di sini, yaitu memilihkan untuk jawabannya. Misalkan dia dari kelas yang lain ya, tanpa ada, jadi tidak ada pilihan di pilihan SKP 18.1 ataupun SKS 18.1. Ini juga wajib diisi, kita pilih seperti ini, kemudian tambah pertanyaan. Nah, di pertanyaan di sini silakan di sini upload tugas. Upload file tugas. Upload file tugas. Upload file tugas di sini pilihannya adalah upload filenya. Kalau upload file di sini adalah berarti pihak mahasiswa di sini mengirimkan file yang nanti file itu akan tersimpan di dalam Google Drive ya, akan tersimpan di Google Drive kita. Kita lanjutkan aja. Nah, di sini kemudian izinkan hanya jenis file tertentu. Kalau kita misalkan klik pada opsi seperti ini, ya, opsi seperti ini, berarti nanti kita misalkan kita hanya membatasi file kirimannya hanya berupa dokumen. Dokumen di sini adalah bentuknya Word seperti itu. Spreadsheet itu seperti Excel ya. Kemudian file PDF, video, presentasi, ini PowerPoint, ini gambar ya, baik itu gambar JPEG, PNG, BMP seperti itu atau audio ya. Nah, di sini kita pilih option seperti ini. Jadi file-file tertentu aja yang bisa diupload ke dalam Google Formular tersebut. Kemudian jumlah maksimum file di sini, jumlah maksimum file adalah jumlah file yang bisa diupload ya, jumlahnya ada berapa. Nah, kalau misalkan kita memilih opsi 5 berarti jumlah maksimalnya adalah 5. Kalau 1 berarti hanya kita bisa menginputkan 1 file. Kemudian di sini ada ukuran file maksimal. Fungsi dari ukuran file maksimal di sini adalah ukuran size yang bisa dikirimkan ya, ukuran size yang bisa dikirimkan di Google Formular itu maksimal berapa. Di sini ada pilihannya ya, ada 1 MB, ada 10 MB, bahkan sampai ada yang 10 GB. Nah, di sini kita batasi aja ukuran filenya hanya 10 MB ya, hanya 10 MB. Nah, di sini saya tidak memberikan opsi pilihan tertentu ya. Jadi mahasiswa bisa mengirimkan jenis filenya apa saja, karena file ya yang dikirimkan bebas, bisa berupa file aplikasi tertentu ya. Ini saya nonaktifkan aja. Jumlah maksimum filenya saya pilih 5. Kemudian di sini juga wajib diisi. Jadi ketika kita mahasiswa misalkan ingin kirim file tetapi ada beberapa data di sini yang belum diisikan, maka nanti akan tertolak. Setelah itu di sini ada, ini sesuai dengan tema adalah gambar warnanya. Ketika kita pilih, misalkan kita pilih orange ya, jadi nanti tampilannya di Google Formulirnya adalah seperti ini, warnanya orange. Kemudian pratinjau di sini, fungsinya pratinjau di sini adalah untuk melihat tampilan setelah
Google Formulir ini selesai. Jadi saya menginputkan hanya 3 opsi saja, ya. Kalau sudah, nanti di sini kita pilih yang perak tinjau. Nah, ini adalah tampilan ketika nanti data itu akan diisikan oleh mahasiswa. Ya, setelah itu kita kembali lagi. Nah, di sini ada bagian respon. Ya, respon di sini adalah kita bisa melihat data yang sudah terkirim dari menu bagian respon di sini. Jadi misalkan di sini kita mengirimkan, contohnya di sini misalkan nama mahasiswa atau mahasiswi, saya bukan Taufikur Alensyah, kemudian kelas SKP 181, silakan upload file tugasnya. Di sini saya coba upload file, pilih dari perangkat, ya, pilih dari perangkat. Kalau di sini upload, ya kita pilih dari laptop kita atau dari perangkat lain, bisa dari misalkan dari flash disk yang tertancap di laptop atau sebagainya. Drive saya ini adalah file yang ada di Google Drive kita, ya. Kita pilih yang upload aja, pilih file dari perangkat. Kemudian misalkan saya memilih filenya adalah seperti ini, if1, ya, 1 kilobit, filenya kecil banget. Kemudian open. Nah, di sini kita sudah memilih satu file, tambahkan file lain, if2, open. Ya, jadi ada 2 file di sini. Kalau sudah, kita upload. Ya, ini adalah data yang sudah tadi kita upload. Kalau ingin tambahkan file, kita klik tambahkan file. Karena di sini tadi untuk batas maksimalnya 5, jadi kita bisa mengirimkan sampai 5 file, ya. Kalau sudah, kita klik tombol kirim, ya, tombol kirim. Nah, di sini ada kirim tanggapan lain. Kalau kita klik kirim tanggapan lain, kita menginputkan data baru lagi. Nah, kita lihat di bagian Google Formulir kita, di bagian respon. Nah, di bagian respon di sini sudah ada satu orang yang melakukan input data, responnya, ya. Di sini filenya yang sudah masuk ada if1, if2, ya. Abah-arkan.asp ini adalah filenya. Abah-arkan di sini adalah file yang berasal nama yang berasal dari email Abah Arkan. Ya, kemudian di sini kita coba, ya, kita klik ini dulu, formulir tambah judul. Ya, ini udah berubah. UTS kelas sistem komputer 181. Nah, di sini adalah spreadsheet-nya. Jadi di sini kita bisa melihat beberapa responden di sini yang sudah mengirimkan, ya, bisa mengirimkan datanya. Nah, di sini kita buat untuk ini ibaratnya adalah database-nya, ya. Ini ibaratnya database-nya. Buat. Nah, di sini adalah file yang pertama, timestamp di sini adalah waktu, ya. Waktu responden itu mengirimkan datanya, yaitu tanggal 4 bulan 8 2020, kemudian pada pukul 5 kemudian lebih 52 menit 1 detik. Nama mahasiswanya adalah Taufikur Alensyah, berasal dari SKP 181. Kemudian di sini adalah silakan upload file tugas. Nah, di sini ini adalah pertanyaan tadi, ya, pertanyaan yang sudah kita pilih pada Google Drive-nya.
Kemudian file yang sudah kita upload, ya file yang sudah kita upload oleh responden tadi, ya file yang sudah terupload di responden, ini nanti secara otomatis dia akan tersimpan di Google Drive. Ya, ketika kita membuat Google Formulir itu, nanti di sini ada satu folder, ya folder di sini namanya sama dengan nama dari Google Formulir yang sudah kita buat. Jadi kalau kita buka, nah di sini ada file, ya file ada if2 arkan sama if1 arkan.asp. Ini adalah nama filenya. Jadi kalau kita ingin mencari data untuk respondennya di sini akan lebih mudah seperti itu, karena sudah otomatis atur di Google Drive, ya seperti itu. Nah, kemudian di sini pada bagian sini juga ada spreadsheetnya, file Excelnya. Ya, di sini juga ada file Excelnya. Ya, di sini bisa kita buka. Jadi setiap data masuk di sini nanti dia akan nambah terus seperti itu. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana caranya kita, ini akan saya tutup dulu. Bagaimana caranya kita melakukan share sekarang, ya, share ke responden. Jadi biar responden untuk menginputkan datanya, caranya seperti apa. Nah, di sini ada tombol kirim, ya, atau send kalau bentuknya bahasa Inggris, send atau kirim. Kita klik aja di sini, ya. Yang pertama di sini kirim melalui email, ya, kirim melalui email berarti di sini nanti kita klik aja, misalnya di sini dia mengambil data, ya, dia akan mengambil data email yang sudah tersimpan di dalam email kita. Ya, di sini ada Ima Fatmawati, ada Ika Novi, Indrajaya, Iwan, stekom.ac.id. Jadi kalau kita misalkan ini ada beberapa nama email yang tersimpan di email kita. Ya, tinggal nanti kita pilih nama emailnya seperti itu, ya. Nama emailnya kita tambah lagi siapa namanya seperti ini, ya, seperti itu. Kita melakukannya seperti itu. Atau bisa juga kita mengirimkannya bukan berdasarkan email, tapi kita mengirimkannya berdasarkan dari link, atau kita bisa men-share, ya. Nah, di sini pilih aja simbol yang berupa seperti ini, ya, seperti peniti, ya. Klik aja. Nah, di sini adalah ini tautannya. Tautannya di sini nanti yang ini kita kirimkan atau kita share ke beberapa responden. Nah, kalau misalkan URL-nya di sini terlalu panjang, kita perpendek aja untuk URL-nya di sini. Jadi tampilannya lebih pendek. Nah, tinggal kita salin aja di sini. Ya, kita salin. Nanti di sini kita kirimkan, ya. Kan kita kirimkan misalkan di WhatsApp, ya, di WhatsApp grup misalkan seperti itu. Misalkan di sini, ya, kita copy aja seperti ini, ya, kita copy aja biasa seperti ini. Nanti muncul Google Formulir membuat dan menganalisa software gratis. Ya, ini Google Formulir tampilannya seperti ini. Kalau sudah, kita send aja, ya, kirim, ya, secara otomatis nanti terkirim ke grup. Ya, nanti di sini seorang responden di sini nanti ketika ingin mengisikan data, klik seperti ini aja. Ya, tinggal dia menginputkan datanya apa, seperti itu. Kita coba sekarang menginputkan data lagi, ya. Kita bukan data lagi, pertanyaan lagi diisi di sini. Kita coba namanya dengan nama yang lain.
Arkan Maulana. Kemudian ini kita ganti akun dulu. Ya, misalkan akunnya adalah seperti ini. Kemudian kelasnya adalah SKS 18.1. Tambahkan di sini upload file. Nah, saya upload file yang jual pen. Ya, kalau sudah saya upload aja. Nah, di sini ada file. Nah, terus kita kirim. Baik, kita lihat untuk datanya di sini. Untuk respondennya sudah berapa? Nah, di sini sudah ada 2 data yang masuk ya. Untuk respondennya, yang pertama tadi namanya adalah Teguh Lensa, kemudian yang terakhir tadi Arkan Maulana Razi. Nah, ini ada kelasnya SKP 18.1, yang satunya adalah SKS 18.1. Nah, kemudian kita coba lihat untuk database-nya di spreadsheet-nya seperti apa. Nah, ini adalah data yang sudah masuk. Ya, yang terakhir adalah Arkan Maulana Razik kelas SKS 18.1. Nah,